berbagai jenis suara tentang KTT Demokrasi Amerika Serikat. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Negeri Paman Sam mengabaikan krisis demokrasinya sendiri dan bermaksud mengeksternalisasi masalah internalnya yang semakin parah dengan menciptakan perpecahan dan konfrontasi di negara lain lewat KTT Demokrasi. Paman Sam yang distigmatisasi pada isu-isu demokrasi dan status quo demokrasi domestik yang sangat genting, justru mengklaim dirinya sendiri sebagai role model dengan menyelenggarakan KTT Demokrasi atau Summit for Democracy. Berikut adalah kutipan dari CGTN yang menggunakan sejumlah besar kenyataan data-data objektif, kasus-kasus mengejutkan dan analisis mendalam para pakar dunia tentang kekacauan demokrasi Paman Sam. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat keputusan bersejarah yang mengizinkan perusahaan multinasionalnya untuk menyediakan dana kampanye tak terbatas kepada para kandidat politik, sehingga mendorong permainan politik uang dalam pemilu Amerika Serikat ke puncak milestone baru. Menurut data dari database kontribusi politik Amerika Serikat, opensecrets.org, jumlah total kontribusi politik dalam pemilu 2020 sebesar 14,4 miliar dolar, lebih dari 2 kali lipat pemilu di tahun 2016, di mana sebagian besar kontribusi uang politik ini berasal dari perusahaan teknologi raksasa dan para tycoon. Pelobi paling terkenal di Amerika Serikat bernama Jack Abramoff, penulis buku Capital Punishment, The Hard Truth About Washington Corruption, atau Hukuman Capital, kebenaran keras tentang korupsi Washington, menyatakan bahwa pimpinan DPR, baik Demokrat maupun Republik, selalu sibuk menggalang dana. Tidak peduli pembatasan hukum yang keras, para politisi Amerika Serikat telah menjadi sangat berpengalaman dalam menghindari bagaimana mendapatkan dana secara wajar dan legal melalui penggalangan dana. Kishore Mahbubani, seorang akademisi terkemuka dari Institut Studi Asia di Universitas Nasional Singapura, mengatakan Amerika Serikat, negara yang didominasi oleh politik uang untuk pemilihan demokrasi, dalam beberapa tahun terakhir secara bertahap berubah dari masyarakat demokratis menjadi negara cebol. Artinya, pemerintah Amerika Serikat dikendalikan oleh 1% orang paling kaya. Pemerintah Paman Sam dikendalikan, diatur, dan khusus melayani kepentingan kelompok 1% ini. Menurut survei sikap global yang diprakarsai oleh Pew Research Center, hanya 19% responden Amerika yang percaya bahwa Amerika Serikat adalah contoh demokrasi yang baik di dunia. Sedangkan menurut negara-negara di luar Amerika Serikat, 57% responden percaya bahwa Amerika Serikat bukanlah contoh demokrasi yang baik. 23% responden mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak pernah menjadi contoh demokrasi yang baik. Dalam satu dekade terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat Amerika terus melebar. Sedangkan dalam 4 dekade terakhir, kelompok-kelompok yang berada pada atau di bawah tingkat pendapatan rata-rata hampir tidak menerima pertumbuhan pendapatan yang selayaknya. Namun, di sisi lain, pendapatan orang kaya justru mencapai pertumbuhan yang stabil dan semakin tinggi. Menurut data dari American Policy and Research Institute atau disingkat ARPI, total kekayaan para miliarder Amerika Serikat sebesar 2/3 lebih banyak dari total kekayaan 50% rumah tangga terbawah di Amerika Serikat. Belum lagi jurang yang mencengangkan antara si kaya dan si miskin, di antara suku ras yang berbeda. Menurut Brookings Institution, kekayaan bersih keluarga orang kulit putih pada tahun 2016 10 kali lebih tinggi daripada keluarga kulit hitam. Dengan kata lain, ras adalah salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi demokrasi Amerika. Dan masalah perbedaan ras telah meningkatkan kontradiksi sangat besar di Amerika Serikat. Sebagai contohnya, pada bulan Mei tahun 2020, insiden orang kulit hitam George Floyd yang kehilangan nyawa karena penegakan kekerasan polisi di Minnesota. Kematiannya telah mengejutkan dunia, dan kematiannya telah menjadi simbol ketidakadilan rasial dan kekerasan polisi kulit putih Amerika. Setelah kematian George Floyd, protes ketidakadilan terpecah di seluruh Amerika Serikat selama lebih dari 100 hari. Sebenarnya, insiden George Floyd bukanlah kasus yang terisolasi. Walaupun deklarasi
kemerdekaan Amerika Serikat pernah mengatakan, semua manusia diciptakan dengan hak dan kewajiban yang sama. Namun pada kenyataannya, diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan minoritas Asia lainnya masih menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan di Amerika Serikat. Bahkan di antara kelompok etnis minoritas, di mana 40% dari populasi Amerika merasa bahwa hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan tampaknya tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat bersamaan, epidemi COVID-19 yang mematikan juga mengungkapkan masalah rasial yang serius di Amerika. Data menunjukkan bahwa tingkat kematian orang keturunan Afrika Amerika karena COVID-19 adalah 2,5 kali lipat orang kulit putih. Sedangkan tingkat kematian dari keturunan Latin dan penduduk asli Amerika adalah 1,5 kali lipat orang kulit putih. Tentu saja, termasuk keturunan Asia yang semakin menjadi sasaran. Selain itu, fasilitas kesehatan masyarakat yang bobrok, kekurangan sumber daya medis, dan sistem asuransi kesehatan yang telah menjadi beban berat bagi para pengusaha, ditambah berbagai faktor lainnya telah menjadi akar dari krisis saat ini di Amerika Serikat. Menurut data terbaru dari Johns Hopkins University yang diumumkan pada akhir November lalu, jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Amerika Serikat lebih dari 48 juta orang, dengan jumlah kematian lebih dari 770.000 jiwa, menempati ranking pertama di dunia. Memang sangat sulit dibayangkan bagi negara maju dan kaya seperti Paman Sam. Ketidakbecusan kemampuan pemerintah demokrasi ala Amerika justru menjadi semakin menonjol. Cheng Yong-nian, seorang profesor di University of Hong Kong, mengatakan Amerika Serikat sangat mahir mengeksternalisasi masalah internal mereka yang tidak dapat mereka selesaikan secara internal. Akan tetapi, pada akhirnya mereka masih tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri, sehingga mereka hanya bisa memperburuk masalah mereka sendiri. Dalam menghadapi krisis dalam negerinya sendiri, mercusuar demokrasi ini pura-pura tidak melihat masalahnya sendiri telah menjadi lelucon dunia, kata media mainstream Amerika. Selain itu, Ted Galen Carpenter, seorang peneliti senior di Cato Institute, baru-baru ini mengatakan di situs National Interest, KTT Demokrasi hanya membuktikan bahwa komitmen Washington terhadap apa yang disebut kebebasan dan nilai-nilai demokrasi terus berlanjut seperti biasanya, yaitu kontradiksi dan kemunafikan. Yang paling mengejutkan adalah mengapa media Amerika Serikat sendiri tidak memiliki banyak laporan positif tentang KTT Demokrasi ini. Apa pandangan Anda tentang KTT untuk demokrasi yang rada membingungkan ini? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!